Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam Minggu Quasimodo Geniti tanggal 24 April 2022 dikutip dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan, itulah yang menjadi tema di Minggu Quasimodo Geniti pada tanggal 24 April 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kepada kita ditanyakan sebuah pertanyaan, pertanyaannya demikian: untuk apa setiap hari Minggu kita pergi ke gereja? Tentu dengan segera kita akan menjawab, ya tentu saja untuk beribadah kepada Tuhan. Namun jika pertanyaan ini kemudian lebih dipertajam lagi dengan pertanyaan, untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Maka apakah yang menjadi jawaban kita? Ketika sampai pada pertanyaan itu, tentunya kita mempunyai berbagai macam jawaban sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Barangkali akan ada yang memberi jawab untuk menyembah Tuhan, atau untuk memuji Tuhan, atau untuk mendengarkan firman Tuhan, atau untuk bersyukur kepada Tuhan, atau ada juga yang mengatakan barangkali untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, saudaraku, jawaban-jawaban tersebut tentu tidaklah salah. Tetapi sadar atau tidak, jika kita memperhatikan jawaban-jawaban tersebut, sebenarnya jawaban itu hanya mengungkapkan apa yang orang lakukan di dalam peribadahan di gereja. Lebih pada hal-hal mekanis atau hal-hal yang rutin terjadi dalam sebuah ibadah, dan belumlah menjawab esensi dari peribadahan itu sendiri. Dengan kata lain, kalau jawaban kita hanya seputar yang disebut di atas, tentu ibadah yang kita ikuti masihlah hanya sebatas ritual seremoni belaka, tanpa pemahaman makna atau esensi ibadah yang seutuhnya. Nah, saudaraku, ibadah pada hakikatnya merupakan perjumpaan antara Tuhan dengan umat, yang di dalamnya kita yakini Allah berkenan menuntun umat untuk menjalani kehidupan dengan menyatakan firman-Nya, dan umat juga diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, bersyukur serta berdoa. Oleh karena itu, ibadah sesungguhnya bukan sekedar acara ritual keagamaan, melainkan ibadah betul-betul merupakan kesempatan khusus di mana umat dapat berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Namun sangat disayangkan jika pada masa sekarang ini agaknya ibadah itu sendiri tidak lagi mampu membawa perubahan dalam kehidupan umat Tuhan. Jika kita perhatikan dalam lingkungan kita, banyak orang pergi beribadah kepada Tuhan,
namun kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tindakan-tindakan jahat, menghalalkan segala cara dalam memperoleh nafkah, percabulan, perjudian, kekerasan, dan lain sebagainya, itu tetap saja dilakukan justru oleh mereka yang mengaku dirinya taat beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah pada masa sekarang ini boleh dikatakan hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas keagamaan dalam kehidupan manusia. Kalau itu dilakukan semata-mata dipandang sebagai bentuk menjalankan kewajiban agama, ibadah seakan-akan tidak lagi menjadi momen perjumpaan umat dengan Allah yang mengubahkan kehidupan umat menjadi lebih baik dan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema dalam Minggu Quasimodo Geniti ini adalah perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Dan melalui perikop minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh besar dalam Alkitab yang pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan perjumpaan itu mengubahkan kehidupannya. Tokoh tersebut adalah Paulus. Nah, nama Paulus tentu sudah tidak asing lagi di telinga orang yang percaya kepada Kristus. Kita tahu bahwa Paulus yang dulunya bernama Saulus adalah tokoh paling kontroversial di zamannya. Dikatakan kontroversial karena Saulus adalah salah seorang Yahudi kelahiran Tarsus di tanah Kilikia yang sekarang wilayah itu disebut Turki, dan diperkirakan lahir pada dekade pertama abad pertama atau sekitar 5-10 tahun setelah Yesus lahir. Nah, asal usul dari Paulus adalah suku Benyamin, tumbuh besar di kota Yerusalem. Nah, sebagaimana orang-orang Yahudi pada masa itu, sejak ia lahir dia memiliki dua nama, yakni nama versi bahasa Ibrani yaitu Shaul yang kemudian ditransliterasikan menjadi Saulus, dan satu nama versi bahasa Yunani atau Romawi yaitu Paulus yang digunakan kemudian setelah menjadi pengikut Yesus. Nah, pergantian penggunaan kedua nama ini kita kenal menjadi pembeda antara masa kehidupan Saulus yang belum bertobat, yang banyak berkiprah di kalangan Yahudi, dan masa kehidupan Paulus yang sudah bertobat, yang bermisi di kalangan non-Yahudi. Nah, Saulus bertumbuh besar dalam lingkungan kaum Helenis yang memelihara secara sungguh-sungguh tradisi Yahudi yang mengalir di dalam dirinya. Dia seorang yang terpelajar dan pandai berretorika. Nah, dalam masa mudanya, Saulus hidup sebagai orang Farisi, salah satu golongan garis keras dalam agama Yahudi. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, Saulus tumbuh menjadi penganiaya paling kejam bagi orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan kita tahu Saulus merupakan salah satu algojo yang melaksanakan eksekusi pembunuhan Stefanus. Namun, perjalanan ke Damsyik yang awalnya bertujuan untuk melakukan misi penangkapan lebih banyak lagi para pengikut Yesus, justru itu menjadi titik balik yang membuat sejarah baru dalam kehidupan yang ia jalani. Dan dalam perikop kita hari ini diceritakan bahwa Saulus hendak menghadap majelis pemuka agama Yahudi di kota Damsyik, yang sekarang disebut Damaskus, yang berada di Syria atau sekarang ini disebut Suriah, untuk menyerahkan surat kuasa dari imam besar yang berisi keterangan penugasannya, yaitu agar jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, atau dengan kata lain pengikut Yesus Kristus, maka dia akan menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem, tentu saja untuk diadili ataupun dihukum lebih lanjut lagi. Nah, dalam perjalanan itu, ketika dia hampir tiba di tujuan, ceritakan dalam perikop kita tadi, tiba-tiba seberkas cahaya terang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dia pun sontak rebah ke tanah, dan ketika dia rebah di tanah, terdengarlah oleh Paulus suatu suara yang berkata kepadanya tadi, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah, saat itulah oleh penyingkapan roh Tuhan, Saulus tahu persis bahwa sumber suara itu tak lain dan tak bukan adalah Yesus sendiri. Perjumpaan itu telah mengubahnya. Mata fisiknya seketika menjadi buta, tetapi mata batinnya
kemudian dapat melihat Kristus. Dan akhirnya kalau kita ikuti pembacaan perikop ini, Saulus pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias atas hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Paulus dengan Tuhan benar-benar telah mengubahkan hidupnya. Semuanya berubah total karena kemudian rencana Tuhanlah yang terjadi dalam hidupnya. Itu dikatakan dalam Kisah 9 ayat 6 tadi. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, apa yang kita lihat di sini bahwa semua kehebatan yang dimiliki oleh Paulus pada akhirnya tidak ada artinya. Semangat yang dimilikinya untuk membunuh para murid Tuhan tidak berdaya ketika menghadapi kemuliaan Tuhan. Perjumpaan Paulus dengan Yesus merupakan titik tolak perubahan dalam dirinya. Dia benar-benar mengalami perubahan yang total dari jalan hidup yang ia jalani sebelumnya. Bahkan kalau kita membaca dalam kisah kehidupannya sampai akhir, kita akan melihat bagaimana Paulus melayani dalam pekerjaan Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia mengorbankan segalanya untuk memberitakan Injil. Dan perkembangan gereja mula-mula yang semakin pesat, yang ditandai dengan banyaknya jiwa-jiwa yang terpanggil untuk menjadi murid Tuhan, itu tidak terlepas Bapak Ibu dari peran dari Paulus sendiri yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah dan perubahan hidup di tengah-tengah perjumpaan tersebut. Nah, belajar dari pengalaman Paulus ini menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Allah? Yang kemudian melalui perjumpaan itu kemudian mengubahkan seluruh kehidupan kita. Apakah kita telah merasakan dan mengalami ketidakberdayaan telah diubahkan Allah di tengah-tengah perjumpaan dengan Allah itu sendiri? Karena sesungguhnya perjumpaan dengan Allah telah mengubahkan banyak orang yang tidak berdaya menjadi orang yang diberdayakan di dalam Tuhan, termasuk Paulus tadi. Nah, apakah perjumpaan kita selama ini dengan Tuhan telah mampu menyadarkan dan mendorong kita agar segala yang kita miliki, baik hidup, keahlian, pendidikan, dan lain sebagainya itu yang ada dalam diri kita, telah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat merasakan perjumpaan dengan Kristus yang tentunya dapat mengubahkan hidup kita? Nah, nama minggu ini diberi nama Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang haus dan lapar akan susu murni demi suatu pertumbuhan yang sehat dan prima. Nah, ibarat bayi yang baru lahir yang tergantung sepenuhnya kepada ibu yang melahirkan, demikianlah hendaknya kita kiranya menjadi orang percaya yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Dan saya tegaskan, saya harus katakan kepada kita, hanya ketika hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhanlah, maka kita dapat merasakan dan mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Dan perjumpaan yang demikianlah yang tentunya akan mengubahkan hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jadilah seperti bayi yang baru lahir dan bergantung sepenuhnya kepada kasih sayang ibunya, yang selalu haus dan lapar akan susu murni untuk dapat bertumbuh dengan baik dan sempurna. Maka jadilah orang percaya yang senantiasa haus dan lapar akan kemurnian firman Tuhan. Karena rasa lapar dan haus akan kemurnian firman itulah yang akan menghadirkan perjumpaan yang mengubahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terimalah Dia di dalam kehidupanmu, maka dalam perjumpaanmu dengan Tuhanmu, kau akan merasakan bagaimana hidup yang diubahkan, hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita untuk dapat dimampukan bergantung sepenuhnya di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Amin.